Jadi, so last question saya adalah gimana kita memahami pentingnya peran dari Scope 3. Peran penting dari para supplier ini. Tadi Coca-Cola sudah menyebutkan Ibu Lucia bahwa pendidikan gitu ya, kapasitas dari supplier pun juga ditingkatkan dan ownership terkait dengan sustainability. Tadi juga Bu Nurdiana sudah menyampaikan juga harapannya tadi salah satunya adalah tracking ada vehicle dari elektrik gitu ya. Jadi wow saya juga menunggu sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Tadi Dano juga menyebutkan bahwa packagingnya gitu sudah recycle. Dan jadi harapannya sendiri gitu ya kalau misalnya bisa gitu dari Danone, dari Unilever dan juga dari Coca-Cola. Kira-kira untuk final word-nya untuk meningkatkan kapasitas dari supplier-supplier ini seperti apa? Dan juga mungkin harapannya kalau misalnya ada dukungan dari pemerintah ini seperti apa sih untuk mendapat meningkatkan para supplier-supplier ini? Karena kan kapasitasnya kan berbeda ya dengan Coca-Cola, Unilever dan Danone gitu. Apalagi supplier-supplier yang ada di Indonesia terutama. Baik silakan Ibu Lucia, boleh. Sebelumnya saya tadi agak kebalik ya, target kami renewable energy itu 100% 2030, untuk carbon emission reduction 30% 2030. Dari saya nih ya, kalau misalkan kita mau dorong supplier maupun konsumen, yang nomor satu mohon maaf kepada pemerintah, regulasinya tidak boleh tumpang tindih. Regulasi itu harus tegas, mendorong renewable energy dan pengurangan carbon emission. Jangan sampai nanti kita udah keluar, karena ini berulang kali ini yang namanya Permen ESDM berubah. Dan mudah-mudahan harapan saya RUU EBT juga segera keluar dengan prinsip betul-betul berbasis berkelanjutan. Ini yang harus kita dorong. Kalau misalkan ini bisa jalan betul-betul seperti yang diharapkan oleh para pejuang keberlanjutan seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ade, ada EV yang tracking, insya Allah itu bisa jalan Mbak. Kedua, investasi di renewable energy di Indonesia itu tidak murah, bahkan mahal sekali. Nah, kalau misalkan kita bisa mendorong dari hulunya dulu nih ya, para manufaktur renewable energy itu bisa menghasilkan produk-produk yang murah dengan pemberian investasi fiskal dari pemerintah. Mudah-mudahan kehilirnya juga bisa lebih mudah, termasuk juga penyediaan baterai. Kalau kita lihat nih, saya bicara tentang EV, baterai EV itu bermacam model. Kenapa tidak dicoba untuk membuat baterai EV itu sejenis? Sehingga kalau misalkan baterai EV itu sejenis, ini akan membuat lebih murah karena demandnya tinggi. Dan lebih mudah juga buat para manufacturing itu untuk memproduksi yang lebih bagus lagi. Baik. Dan yang ketiga mungkin kita harus melakukan kampanye besar-besaran. We can start from ourselves atau juga kita bisa membuat suatu komunitas di mana semuanya pada saat dia membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu itu betul-betul sudah berpikir bahwa ini saat saya beli adalah untuk diri saya dan untuk generasi ke depan. Kalau saya meninggal, saya akan meninggalkan bumi ini exactly the same when I was born. Ya. Itu sih pentingnya yang mungkin harus kita tanamkan buat masyarakat. Thank you. Baik, terima kasih banyak Ibu Lucia. Silakan Bu Nurdiana alias Ibu Ade juga. Ya. Boleh. Kalau dari saya adalah regulasi, transparansi dan kolaborasi. Itu aja Mbak Oki. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ibu Rati. Saya mau menanggapi tadi pertanyaan spesifik soal Scope 3 ya mungkin ya. Scope 3 itu kan ada beberapa komponen ya. Misalnya salah satunya adalah agriculture gitu kan. Agriculture juga di sana sebenarnya bukan hanya dari sektor persusuan atau dairy juga. Di mana kita juga berusaha untuk engage supplier ya supaya mereka tahu bagaimana menerapkan regenerative dairy farming gitu ya di peternakan mereka, tapi sebenarnya juga misalnya untuk komoditas lain yang non dairy misalnya palm oil katakanlah. Jadi bagaimana katakanlah kita dengan pelaku industri yang lain juga dengan pemerintah itu bisa benar-benar sama-sama mendorong soal apa yang misalnya sering kita sebut sebagai conversion and deforestation free.
karena memang ada impact-nya juga ternyata ke carbon footprint kita. Sehingga kalau misalnya ini bisa kita lakukan bersama-sama, ada aturan yang tegas dan ada enforcement-nya, tentu ini juga bisa sama-sama mengurangi carbon emission dari komoditas agriculture tadi. Kemudian yang berikutnya dari sisi packaging juga sama. Bagaimanapun juga ini sangat bergantung dengan infrastruktur dari waste collection-nya itu sendiri yang sayangnya sampai sekarang mungkin masih perlu didorong sehingga lebih efisien seperti itu. Karena otherwise ya kita nggak bisa meningkatkan recycle content, kita nggak bisa meningkatkan recyclability-nya begitu kan. Dan ini butuh stream recycling, collection, kemudian recycling yang memang juga harusnya bisa didukung ya dengan aturan dan juga sumber daya dari pemerintah sehingga ini bisa jadi lebih efisien seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari sisi transportasi dan logistik, sama mungkin juga sudah jelaskan lebih lanjut soal EV, kita juga ingin uji coba, harapannya nanti memang semua infrastruktur pendukungnya juga akan siap gitu kan, dan harapannya juga nanti bahan bakarnya nggak lagi berbasis fosil. Baik.